Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dari suatu aplikasi untuk klasifikasi buah pisang menggunakan metode KNN dengan ekstraksi fitur tekstur. Di sini ada fungsi untuk mendapatkan data teksturnya, di mana untuk awalnya adalah membaca suatu citra lalu membuatnya salinan dan di resize dengan ukuran 512 kali 512. Untuk batas atas saya memakai 175 untuk biru, 255 untuk hijau, dan 255 untuk merah. Untuk batas bawahnya masing-masing 0, 0, dan 0. Lalu citra tersebut akan di threshold untuk memisahkan antara objek dan backgroundnya, dan akan di bitwise sehingga akan menampilkan hanya citra pisangnya saja. Lalu hasil dari bitwise lagi akan convert menjadi sebuah citra dengan grayscale. Nah, saat menjadi grayscale ini akan dihitung graychrometricnya. Graychrometricnya akan dihitung adalah menilai berjarak 1 dan bersudut 45 derajat. Itu yang akan digunakan. Terus fitur yang akan diekstraksi adalah fitur kontras, dissimilarity, homogeneity, energy, correlation, dan MSM. Semua properti itu akan dihitung dan disimpan. Lalu setelah mendapatkan nilai tersebut, maka akan ditambahkan ke dalam sebuah tabel data. Nah, tabel data ini bisa disebut data frame ya. Nah, sehingga terdapat sebuah tabel dengan kolom masing-masing fitur. Dataset tersebut akan dicari fiturnya dan dibuat menjadi sebuah tabel. Nah, setelah dataset tersebut menjadi sebuah tabel, baru akan dihitung klasifikasinya. Untuk klasifikasinya saya memakai KNN dengan N sebanyak 3 dan pendekatan Euclidean. Lalu untuk datasetnya sendiri saya split untuk data tes sebanyak 0,4 atau 40% untuk data tes dan 60% sisanya untuk data training. Setelah itu akan dihitung tingkat akurasi dari klasifikasi tersebut. Dan di sini ada sebuah program untuk menampilkan perbedaan antara kualitas yang baik dan kualitas yang buruk. Akan saya jalankan.
Ini sedang proses ekstraksi fitur bersama dengan menambahkannya ke dalam tabel data tersebut, sehingga tabel tersebut akan terisi dengan fitur-fitur yang telah diambil dari sebuah citra itu. Setelah proses ini selesai, maka tentunya akan dihitung tingkat akurasinya. Di sini kita bisa melihat untuk contribution metriknya, yang positif sebanyak 57, yang negatif sebanyak 70. Terus untuk masing-masing masing-masing akurasinya, kita bisa melihat di sini untuk kualitas bagus sebanyak 77% dan untuk kualitas buruk sebesar 82%. Dan untuk totalnya sekitar 8 di sini 0,7987 ya. Jadi bisa dibilang kalau dibulatkan menjadi 80%. Lalu untuk hasil dari masing-masing proses di atas, sebuah citra yang diambil, contohnya seperti ini. Lalu akan dirisas menjadi 512 dikali 512, dan citra ini akan di threshold, akan dipisahkan dari backgroundnya dan diambil objek pisangnya. Lalu dibuat menjadi seperti format biasa dan akan di bitwise. Nah, ini hasil bitwise-nya. Background yang tadi putih telah dihilangkan telah dipisahkan dari objeknya sehingga menjadi hitam seperti ini. Nah, setelah di bitwise, setelah mendapatkan objek pisangnya, maka akan diubah menjadi sebuah hitam putih. Lalu setelah ini dihitung fitur-fiturnya menjadi seperti ini. Ini ada perbedaan antara kualitas bagus dan kualitas buruk ya. Nah, bisa melihat di sini terdapat perbedaan antara yang kualitas buruk, yang itu yang biru, dan kualitas yang bagus itu yang oranye ini. Bisa terlihat perbedaannya. Dan untuk akurasinya seperti yang saya tadi bilang, dengan perbedaan itu mendapatkan senilai sekitar 80%. Terima kasih. Saya